Selamat pagi Sobat Teko Cuan semuanya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus, dan hari ini merupakan hari terakhir untuk perdagangan saham di minggu ini. Tapi sebelumnya saya ingin kembali spill satu saham menarik yang saya dapatkan pada waktu saya screening. Saham yang saya maksud adalah saham Adaro dengan kodenya ADRO atau Alamtri Resources Indonesia Tbk. Ini adalah sebuah perusahaan energi yang fokus lini bisnis utamanya ada pada pertambangan batu bara. Langsung saja kita masuk ke chart dari saham Adaro ini. Kalau kita perhatikan, sebetulnya saham Adaro ini sangat menarik, istimewa dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan chart dari saham Adaro ini, sebetulnya di akhir bulan Januari, sebetulnya saham-saham yang lain itu sedang mengalami penurunan atau koreksi yang cukup tajam. Tetapi kalau kalian perhatikan grafik chart dari saham Adaro ini, justru saham Adaro ini terus-menerus menanjak harga sahamnya dan tidak mengalami koreksi yang cukup tajam seperti saham-saham lain pada umumnya. Ini merupakan salah satu nilai tambah untuk saham Adaro ini. Dan kalau kita perhatikan juga, kita bisa melihat bahwa foreign flow yang masuk ke dalam saham Adaro ini terus-menerus masuk secara konsisten, bahkan sudah dimulai sejak akhir tahun 2025 yang lalu. Nah, pada perdagangan kemarin, saham Adaro ini ditutup menguat 3,45% dan close di harga 2.700. Saya tandai 2.700 ini sebagai angka yang sangat penting untuk saham Adaro. Mengapa demikian? Karena angka 2.700 ini merupakan pembatas sebelum Adaro ini masuk kembali ke area gap besar yang pernah dibuat beberapa tahun sebelumnya. Pada perdagangan kemarin sebetulnya kenaikan saham Adaro juga ditandai dengan akumulasi khususnya dari broker-broker asing seperti AK, KZ, ZP, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, kita tarik historinya lebih jauh ke belakang, kita bisa melihat sebetulnya ada pola bullish yang cukup menarik di sini, yaitu pola bullish cup and handle yang cukup besar. Dimulai sejak tahun 2024 yang lalu, sudah 2 tahun. Dan ketika kemarin harga saham Adaro ini menyentuh harga 2.700, bahkan sempat break sampai ke level 2.740, sebetulnya saham Adaro ini sudah membuat yang namanya change of character, di mana ini merupakan indikasi awal saham Adaro ini kembali memulai fase uptrend di dalam pergerakannya. Dan untuk pattern atau pola bullish cup and handle ini, kalau kita tarik, kita coba cari tahu sampai di mana target kenaikannya. Secara manual kita bisa dapati bahwa target dari saham Adaro ini ada di level 3.850 dan sudah melewati ambang batas gap areanya di level harga 3.670 sampai dengan 2.880. Dan kalau kita perhatikan juga, sebetulnya kita bisa hitung sebetulnya berapa potensi upside yang bisa kita dapatkan di saham Adaro ini. Kurang lebih kita bisa mendapatkan 42,83% kalau kita entry di harga saat ini, yaitu di harga 2.700. Jadi untuk kita para retail trader, sebetulnya saham Adaro ini cukup bahkan boleh dibilang sangat-sangat menarik ya. Apalagi kalau kalian ingin hold saham Adaro ini dalam rentang waktu yang lebih lama atau rentang waktu yang cukup panjang. Ini merupakan salah satu saham yang disukai oleh investor asing karena selain harga sahamnya yang bisa memberikan potensi gain yang cukup besar, juga dari dividen yield-nya sendiri cukup besar, 8-10% yang diberikan untuk para investor. Tentunya ini sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat untuk fundamental dari saham Adaro ini juga ini sangat-sangat bagus menurut saya, karena masih diperdagangkan di current PE ratio-nya di angka 9, masih di bawah 10, dan juga current price to book value atau PBV-nya masih 0,93. Memang sudah mendekati zona fair price-nya, tetapi sebetulnya ini masih cukup murah kalau misalkan kita melihat juga pertumbuhan laba bersih dari saham Adaro ini yang cukup besar. Kalau kita perhatikan di Q1 tahun 2025, laba bersih yang dicetak 1.255 miliar atau 1,2 triliun. Sementara di Q1 tahun 2026, saham Adaro berhasil membukukan laba bersih 2,1 triliun atau meningkat 67,1% secara year on year-nya.
Ini merupakan salah satu catatan yang positif karena pendapatan atau laba bersih yang didapatkan oleh saham Adaro ini yang cukup besar, itu kemungkinan juga akan tercermin di kenaikan harga sahamnya. Dan kalau kita perhatikan juga sebetulnya ada katalis positif untuk saham Adaro ini, di mana smelter aluminium yang ada di Kalimantan milik Adaro dan ADMR catat ekspor perdana pada Juni 2026, pengiriman ke Amerika Serikat dan Korea Selatan seiring pengetatan pasokan global. Ini merupakan salah satu bentuk pencapaian lain dari unit usaha yang memang bertumbuh secara positif. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi teknikal, dari sisi analisa transaksi dan fundamental, semuanya saling mendukung satu dengan yang lain. Dan saya berkesimpulan bahwa saham Adaro ini cukup layak untuk kita koleksi dan kita hold untuk dalam jangka waktu yang cukup panjang karena potensi gain upside-nya masih cukup besar sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih besar lagi bagi kita untuk para retail trader. Nah, menurut kalian bagaimana? Dari apa yang saya jelaskan tadi, apakah saham Adaro ini sudah layak untuk dikoleksi atau belum? Kalau misalkan menurut kalian saham Adaro ini sudah cukup layak untuk dikoleksi, kalian bisa membuat trading plan secara mandiri, tentukan resiko manajemennya juga, dan pastikan bahwa apa yang sudah kalian rencanakan tersebut bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan akhir kata, itu saja yang mau saya sampaikan tentang pembahasan saham Adaro pada pagi hari ini. Satu pembahasan yang singkat, sekali lagi ini disclaimer on, bukan ajakan jual beli, tetapi murni sebagai edukasi atau pembelajaran, supaya kita semua bisa mempertimbangkan dengan lebih objektif tentang saham Adaro ini kalau kita ingin mengkoleksi saham tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya dan akhir kata, salam seruput cuan.